sejahtera teman-teman. Apa kabar? Semoga teman-teman pada hari ini selalu dalam keadaan sehat. Selamat menunaikan tugas, tentunya bertambah sukses. Oke, teman-teman, ketemu lagi dengan saya Han di sini, pastinya di channel Agro Bali Channel. Oke, teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba sharing dengan teman-teman masih dalam seputaran dunia agronomi. Nah, di sini saya akan memberikan sharing dengan teman-teman beberapa tips cara melakukan budidaya tanaman yang harus kita ketahui. Nah, teman-teman, keberadaan tanaman di pekarangan rumah bisa membuat suasana rumah menjadi tampak asri, sejuk, nyaman, sehingga ada kesan di rumah tidak monoton dan memiliki sisi artistik yang memikat. Belakangan ini tanaman cukup banyak orang yang hobi melakukan budidaya tanaman. Apalagi saat masa pandemi seperti sekarang ini, teman-teman, kita di sini tidak disarankan untuk tidak disarankan, maksud saya, agar tidak pergi ke tempat umum bila tidak ada keperluan yang mendesak urgent, teman-teman. Nah, inilah yang menjadi salah satu penyebab mengapa orang-orang mulai membeli tanaman dan membudidayakannya, teman-teman, untuk mengisi kekosongan waktu. Beberapa tanaman ada yang perlu mendapatkan perawatan ekstra atau khusus. Namun di sini juga ada beberapa tanaman yang mudah perawatannya, teman-teman. Dengan perawatan yang tepat akan menjadikan tanaman itu indah, teman-teman, dan menarik. Nah, berikut ini saya akan membagikan tips-tips dan teknik cara budidaya tanaman yang bisa kita lakukan di rumah. Yang pertama bisa saya jelaskan di sini, pemilihan jenis tanaman. Pilihlah tanaman yang kita suka dan cocok sesuai dengan selera kita, teman-teman, yang cocok diletakkan di pekarangan rumah. Jenis-jenis tanaman yang bisa teman-teman pilih seperti saya ambil contoh di sini, seperti ini, tanaman dolar, daun dolar, teman-teman. Ini dia tanaman dolar. Seperti tanaman kelapa barangkali, atau masih banyak lagi jenis-jenis tanaman yang lain. Nah, untuk itu, teman-teman, setelah mengetahui jenis tanaman yang tepat, barulah sekiranya teman-teman mulai untuk membudidayakan. Yang kedua, yang harus kita siapkan di sini media tanamnya dan peralatannya. Kalau peralatannya di sini, teman-teman, saya memakai itu yang bisa teman-teman lihat sendiri, ada cetok, ada selang, ada sabit, ada cangkul, dan masih banyak lagi. Ini yang bisa saya perlihatkan hanya beberapa, teman-teman. Media tanam yang kita pakai untuk budidaya tanaman harus teman-teman sesuaikan dengan jenis tanamannya. Secara umum ada yang menggunakan, nah kayak saya ini di teman-teman,
Ada yang menggunakan sekam seperti ini, sekam. Ya, ini media saya sudah saya campur. Ada sekam, ada kompos, ada pupuk. Ada juga pupuk kimia yang saya pergunakan seperti ini, teman-teman. Nah, ini saya kebetulan mempergunakan pupuk kimia seperti ini, hijau daun, teman-teman. Oke, pastikan kondisi tanah. Nah, ini pastikan kondisi tanahnya ini, teman-teman, selalu stabil, serta kelembaban tanah harus tetap, kelembaban tanah yang ini tetap dijaga. Oke, saya lanjutkan. Yang ketiga, pemberian pupuk untuk tanaman. Pemberian pupuk untuk tanaman sesuaikan dengan kebutuhannya. Misalnya ini contohnya, pemberian pupuk sangat penting bagi kesehatan tanaman serta kesuburannya. Nah, teman-teman, ketika kita memberikan pupuk sesuai dengan takaran, niscaya kita akan mendapat tanaman yang bagus. Terlalu banyak juga memberikan pupuk tidak bagus untuk tanah dan tanaman itu sendiri. Jadi pastikan pemberian pupuk tidak berlebihan dan tidak kurang. Nah, masih berhubungan dengan cara-cara pemilihan yang di atas tadi, teman-teman. Yang keempat saya sebutkan di sini, lakukan penyiraman secara rutin untuk budidaya tanaman agar tanaman tetap subur. Penyiramannya dilakukan setiap hari. Untuk tujuan penyiraman di sini, teman-teman, untuk menjaga kelembaban tanah serta mencukupi kebutuhan air untuk tanaman, mencukupi kebutuhan air dari tanaman yang sedang berfotosintesis. Nah, intensitas penyiraman pun tidak sembarangan, teman-teman. Tidak sembarang dilakukan, melainkan harus sesuai dengan kemampuan tanaman tersebut dalam menyerap air. Masih berhubungan ya dengan yang teknik dan cara-cara memilih bibit tanaman. Sekarang saya akan paparkan yang kelima, teman-teman, merawat kebersihan tanaman. Maksudnya di sini, pembersihan tanam bisa kita lakukan secara berkala. Pembersihan ini bertujuan agar tanaman memiliki kesan yang bagus dan rawat serta tidak rusak oleh hama tanaman. Oke, seperti contoh gimana cara membersihkannya, teman-teman. Nah, ini misalnya ada ini, kita bersihkan. Ada bekas-bekas yang sudah rusak, kita bersihkan dengan cara dipotong dan sebagainya. Nah, di sini pembersihan tanaman sangat penting, bisa merekonstruksi ulang, ya teman-teman, merekonstruksi ulang apa yang sudah rusak pada tanaman itu sendiri. Nah, dengan melakukan budidaya tanaman, kita di sini bisa mendapatkan berbagai keuntungan, teman-teman, seperti memperhindah pekarangan rumah, mengurangi polusi, membantu penghijauan seperti yang teman-teman lihat, membantu penghijauan, menggemburkan tanah, ya, menggemburkan tanah, menjadi peluang usaha di tengah-tengah masa pandemi saat sekarang ini, melakukan yang jelas kegiatan positif, teman-teman. Nah, itu cara-cara yang saya lakukan ketika saya melakukan budidaya tanaman. Teman-teman, tanaman memiliki segudang manfaat. Di samping nilai ekonomis dan estetikanya yang sangat tinggi, maka teman-teman tidak ada salahnya jika ingin mencoba budidaya tanaman sendiri di rumah.
Oke, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Maaf seandainya ada kata yang salah, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Nah, cukup sekian video saya hari ini. Semoga kita bisa ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa teman-teman, support saya terus dengan cara like, comment, and subscribe-nya. Oke, terima kasih. Salam.